Oh, lupa yang terutama sebenarnya. Mengapa ada video ini? Pertama, bapak ini belum pernah muncul di video. Yang kedua, ulang tahun. Oh, ulang Itu. tahun. Oke. Selamat ulang tahun, bro. Leko. Terima kasih. Ulang tahun yang keberapa, Leko? Ini yang ke Oke, Pak Cewene. ini. Masih di mea culpa. Bersama teman saya di sini, seorang frater, kami bersama Kol Kekal. Yes. 2 tahun. Yes, 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, hampir 2 tahun yang lalu. Oke, sebelum lebih banyak saya ngomong, bintangnya hari ini yang di samping saya, nama Oke, saya punya nama Rico Tamsil Simbolon. biasa dipanggil Banyak sekali ada yang bilang Rico Tamsil lah. Bang Bulun. Itu sejenis itu lah. Bang Bolon tapi orangnya Ya, ciri khasnya sudah jelas ya, berjanggut. Oh, asal oh, saya dari Pangururan. di mana itu? Di ini Samosir. Ah, di sini ya. Di sininya itu. Nang tadi dan datang ambil warna hijau. Ya. Di sini Samosir. Iya, terus? di sininya itu. Di tepi dan itu Pak ya. Sekitar itu ya. Iya, jadi biasa mencuri mangga Biasa waktu kecil. Mangga orang ya mangga orang. Kalau ditembak disembunyikan ya udah, dimakan kemudian ya. dibagi-bagi. Berapa bersaudara? Kami ada 6, 2 laki-laki 4 perempuan. Saya anak kedua atau sulung laki-laki lah. Bu. Saya. Pernah ada kesulitan dari keluarga, anak sulung laki-laki ini. Bagaimana masuk sekolah pastor? Secara eksplisit tidak disampaikan oleh orang tua bisa dikatakan, tapi keluarga yang lain mengatakan, "Ayah, untuk apa melanjut? Hanya sekolahnya saja, setelah itu keluar nanti." Nah, itu pengalaman dari keluarga, tapi dari orang tua sendiri Oke. tampaknya tidak secara langsung ya dikatakan. Tapi saya bisa menangkap Bahwa baiknya awalnya ya pada waktu awal tidak usah. Ya mungkin hanya pendidikannya saja, tapi setelah saya ikuti, setelah berjalannya waktu ini ya justru saya yang khawatir akan dukungan ini. Karena luar biasa dukungan mereka kepada saya. Oke. Khawatir tadi saya katakan, seandainya saya jatuh, contoh, bagaimana reaksi dari keluarga? Nah itu. Artinya akhirnya sangat berarti dukungan keluarga ya untuk sungguh kelangsungan berarti. panggilan ya. Artinya ya ketika misalnya down, apakah mengingat dukungan keluarga itu sehingga tetap bertahan? Iya. Ada semacam itu. Ketika saya coba, saya tak pernah mencoba untuk down, tapi dengan sendirinya Dalam keadaan down, dalam keadaan down. tuntutan alam. Ketika down ya coba tuh bercerita, bersharing Dengan keluarga ya. ya tidak mau masuk untuk membuka apa yang ada di sini, tapi ya tidak salah mengungkapkan apa suasana hati. Iya juga sebagai anak kemudian gitu. Ya kita anggap juga mereka ya yang kita cintai, ya tentu 1-2 kata, 1-2 kalimat bisa disampaikan. Awal mula kenapa mau masuk ke biara? Mungkin dulu belum biara ya, sekolah pastor mungkin atau bagaimana? Kisah awal lah. Kisah awal ini cukup panjang, tapi akan saya ringkaskan. Nanti filenya saja ya, diketik di folder. Dia dikirim lewat JNE. Lewat Tiki. Oke, baik. Kami jarak rumah dari rumah ke paroki itu stasi induk Balintong Pangururan, stasi induk. Oh, di gereja induk, gereja paroki ya. Gereja paroki. Oke. Itu kurang lebih 100 meter, bisa dikatakan demikian. Jadi jarak pastoran ke rumah. Oh, bukan rumah yang sekarang ya? Rumah sekarang. Oh. Ya, rumah sekarang yang pernah kita kunjungi itu. Ya oke, sip.
100 meter. 100 meter kurang lebih bisa katakan demikian ya. Bruderan juga 100 kurang lebih ya, sekitar 100-200 lah. Susteran, bruder sama pastoran ya, sehingga jarak untuk mengenal gereja Katolik lewat biaran biarawati itu cukup dekat. Dan lagian kami juga itu dekat dengan biarawan biarawati. Sebut saja ibu saya sebelum menikah dengan ayah saya, ibu kerja di susteran di poliklinik itu, ayah di pastoran ya, sebagai supir menemani pastor, bisa dikatakan demikian. Sehingga ketika mereka bertemu ya, relasi antara dengan pastor, suster, bruder itu juga tetap ada. Sangat dekat ya. Ketika kami lahir ya, kadang juga dibawa ke pastoran ya, kerja di sana ibu kan bapak. Sehingga pengenalan ya, dari sini awal saya untuk mengenal mereka. Tak jarang juga pastor, bruder, suster itu mau kunjungan ke rumah. Hingga di mana bapak hanya untuk mencari bapak saja. Itu kan belum ada sejenis apa namanya ini. Perekam suara atau handphone segala macamnya. Ya kalau mau perlu langsung ke rumah. Handphone. Ini perekam suara ini. Saya pikir tadi handphone ini. Oke, lanjut. Tidak ada handphone sehingga kalau ada keperluan bruder, frater, suster atau pastor langsung ke rumah. Langsung ke rumah. Di sini dikenal seperti ini rupanya ya. Saya menjadi tertarik akan itu. Pada waktu SMA bisa dikatakan langsung saja berlompat ya ke SMA. Saya juga diajak untuk ke stasi. Stasi para pastor mengajak sejenis mesdinar gitulah. Menemani pastor. Menemani pastor ya. Dari sini semakin tumbuh. Seperti ini rupanya ya. Saya tertarik bermalam di stasi. Itu membuat bisa dikatakan hampir saya sudah kunjungi semua, hampir bukan semuanya. Mungkin sekitar di bawah 10 lagi stasi yang ada di paroki Pangururan. Dari 56. Sekitar 60-an. 60-an. Ya 63 stasi. Kemungkinan besar saja. Berarti 50 stasi. Sudah. Artinya misioner ya, misioner. Itu sangat. Saya sangat mencintai kerasulan. Begitu. Dengan pengalaman itu ya sampai sekarang. Sampai sekarang. Termotivasi juga untuk ya, saya sungguh berkesan saya rasa yang kerasulan ini, mengunjungi umat bermalam. Entah apa yang dia hidangkan, saya tidak mengharapkan harus ini harus itu ya. Tidak ada kamar mandinya, nggak masalah. Di padang rumput belantara pun kerampa-rampa itu tidak maupun di sini cangkul. Rupanya kita cangkul udah di sini ya. Udah pernah ke sini. Itu awal mula ketertarikan, akhirnya memutuskan untuk masuk. Lalu memutuskan untuk menjadi kapusin karena untuk menjadi kapusin ya pada simpel saja karena paroki dilayani oleh kapusin dan lagi itu yang saya kenal, tidak terlalu muluk, sesuai juga dengan cara hidup, bisa dikatakan ya sederhana, berbakat, dekat dengan orang kecil ya kan, saya kan orang kecil. secara biologis. Amin ya, banyak kreasi-kreasi ini yang membuat saya untuk ini panggilan hidup saya pikir. Oke. Dan akhirnya lanjut sampai sekarang. Sekarang. Bulan 7 ini diakon. Mudah-mudahan. Kalau tamat, kalau lulus UN. UN ditiadakan. Ya. Lupa yang terutama sebenarnya. Mengapa ada video ini? Pertama, bapak ini belum pernah muncul di video. Yang kedua, ulang tahun. Ulang tahun. Oke. Sudah ulang tahun, bro. Leku. Terima kasih. Ulang tahun yang keberapa, Leku? Ini yang ke-30. Ya, kecil-kecil gini tapi umur sudah tua. Bentar lagi. Sudah kepala 3 ya? Banyak kepalanya ya? Oke. Itu apa ini? Mengubah air menjadi anggur.
Perkawinan di Kana. perkawinan di Kana. Oh, ibu, waktuku belum tiba gitu. belum tiba waktuku nih gitu. Tapi ada yang menarik saya pikir di ulang tahunku ini. Oke, ini refleksi. Refleksi yang tidak refleksi juga hanya saya secara pribadi tidak suka dirayakan. Oke. Secara pribadi tidak suka dipestakan. Saya bukan berarti saya tidak suka pesta. Saya secara pribadi tidak suka. Ketika kamu menjadi pemeran utama dari satu pesta ini, saya tidak suka. kamu merasa diobjekkan atau? Tidak, pokoknya langsung berbeda situasi badan. Keringat dingin. Iya betul. Situasi Tondi juga. Tondiku Ya, seperti spiritual. kemana-mana. Iya, jalan sehingga semalam mudah-mudahan dua saya adalah semoga mereka lupa. Ya jujur nggak bohong, cius. Chips dicampur geledek. Ya, Tapi ternyata berbeda apa yang saya pikirkan. Teringat. Saya sengaja saya lihat tuh tadi pagi ke ruang makan. Apakah ada bunga atau tidak? Apakah tidak Tidak ada bunga. Awal yang baik. Tapi saya pikir bro ya, akhirnya ulang tahun itu bukan milik kita. Itulah karena orang ikut bergembira ketika kita diobjekkan. Memang. Tapi memang saya mengerti situasi itu. Apa yang itu? Saya pun begitu memang. Ketika kita happy birthday lalu disalami satu-satu. Tapi karena corona agak jaga apa sedikit hati-hati. Tapi oke. Ini sebagai memorabilia. Suatu waktu kan tua kita kalau sempat tua kita tonton video ini. Diingat lagi bahwa pernah muda. Oh yeah. Itu. Selamat ulang tahun saudara Riko. Lancar panggilan kita. Saling mendoakan kita. Gimana Raku? Sehat-sehat. Lancar sekolah kita. Bentar lagi wait. Nanti hadiah ulang tahun kita bahas. Disumbangkan lewat Tiki. Oke, begitulah video kami yang mungkin mengganggu. Mengusik tapi semoga berguna. Sebenarnya ada banyak topik yang sebenarnya kita bisa bahas tentang hidup menggereja. Tapi saya pikir dengan ini aksi panggilan ada. Mudah-mudahan. Oh, aksi panggilan juga ini ya? Iya, ada yang tertarik, bro. Sekurang-kurangnya ini menurutku ya, tidak harus menjadi frater, tidak harus menjadi brother. Iya. Menjadi saksi, menjadi terang atau apalah, bukan berkhotbah kita ya, tapi saya pikir berpengaruh ke Katolikan itu. Atau bagaimana menurutmu untuk hidup ya? Untuk orang muda lah sekarang menurutmu, adakah yang kamu mau katakan? Kalau yang mau saya sampaikan, apalagi ini sesuai pengalaman saya, dekatlah dengan gereja itu saja. Sesuai pengalaman saya, karena saya berkembang semakin mengenal kekatolikan ini ya, waktu mungkin pada zaman itu ya dekat, bisa dikatakan dekat dengan dengan gereja, para biarawati, pastor, suster, bruder. Zaman sekarang saya pikir jangan pernah meninggalkan gereja itu saja. Dekat dengan cara apa? Dekat ya bisa dikatakan ya tetap pergi ke gereja. Ya mungkin situasi sekarang ya. Situasi sekarang itu ya, bisa sangat akibat Covid ini. Ya mungkin juga dekat dalam arti ya. Mungkin situs-situs yang kita buka itu ada sedikit unsur kekatolikannya ya. Untuk zaman sekarang, mungkin zaman saya waktu itu tidak ada ya. Ini saya ada sekarang saja tidak ada. Ya saya pikir begitu. Dekat secara fisik juga secara spiritual ya. Ingin membaca buku juga atau apa. Itu yang bisa konten-kontennya. Ya, konten ini mea culpa ini kan selalu. Apa? Share, like, subscribe, comment. Ya. Jangan lupa guys. Jangan lupa guys. Sure, like, subscribe. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini.
Le Groovy. Pace e bene. bene.